Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali ya. Semoga dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan yang terbaik dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mahasiswa semuanya, kali ini kita akan bahas tentang kerjasama internasional. Apa kerjasama internasional itu? Jadi ketika perusahaan memutuskan untuk kerjasama, untuk berinvestasi atau berbisnis secara internasional, maka di situ tidak terlepas dari apa namanya hubungan interaksi dengan beberapa negara, sehingga kita memerlukan satu komunitas, satu organisasi yang menaungi, yang bisa mewakili atau bisa menyalurkan beberapa aspirasi kita secara internasional, sehingga sangat penting sekali ketika kita nanti dalam berkecimpung, jika berkecimpung di dalam kancah internasional, mengerti organisasi-organisasi yang menaungi beberapa pengusaha ya, pengusaha, supaya nanti di dalam berinteraksi, di dalam berkomunikasi, kemudian juga dalam berbisnis secara internasional itu nanti ada kaidah-kaidah yang merupakan kesepakatan bersama dalam organisasi itu. Jadi ketika organisasi itu nanti menemukan satu ide ataupun sesuatu regulasi tertentu, maka bisa kita duduk bersama untuk melancarkan bisnis itu dalam satu negara tertentu ya. Tentunya ada kesepakatan-kesepakatan khusus yang harus ditetapkan oleh organisasi itu, dan kemudian negara-negara tujuan bisnis itu juga bisa menyadari bahwa pentingnya organisasi ini ya. Jadi ketika kita berinteraksi secara internasional, maka di situ membutuhkan namanya wadah yang bisa menjadi apa namanya menjadi sesuatu yang bisa menyambungkan segala aspirasi, segala kepentingan ya kepada satu negara tertentu ya. Di sini kita akan belajar beberapa organisasi yang menaungi dalam bisnis internasional ya. Jadi misalnya General of Tariff and Trade ya, kesepakatan dalam bidang tarif dan perdagangan, kemudian juga WTO, World Trade Organization, kemudian juga integrasi regional, kemudian juga Uni Eropa, dan masyarakat ekonomi ASEAN MEA ya. Jadi beberapa organisasi itu yang menaungi dalam satu wilayah tertentu, dalam satu lingkup tertentu, bahkan satu lingkup secara internasional. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah General Agreement on Tariff and Trade ya. General Agreement on Tariff and Trade. Jadi tujuan awalnya untuk menciptakan lembaga ketiga yang menangani sisi kerjasama perdagangan internasional ya, termasuk peraturan, ketenaga kerjaan ya, kemudian perjanjian komoditas, praktek bisnis restriktif ya, kemudian investasi internasional dan jasa ya. Jadi nanti di dalam organisasi itu akan bahas beberapa sistem ketenaga kerjaan, kemudian perjanjian komunitas, legalitas, kemudian bisnis apa yang dilarang dan diperbolehkan. Kemudian secara internasional itu apa saja, dan jasa-jasa mungkin yang melingkupi bisnis yang bisa dilakukan dalam kelompok atau organisasi atau negara tertentu. Jadi yang pertama adalah organisasi WTO ya, atau World Trade, sorry, yang pertama tadi bukan WTO. Bentar. Oke, General Agreement on Tariff and Trade ya. Ini belum saya tulis di slide-nya. Oh, ada sebenarnya. Oh, ini ya tujuannya ini. Oke. General Agreement on Tariff and Trade ya. Tujuan awalnya menciptakan lembaga ketiga, itu tadi sudah kita bahas ya.
yang bergabung dalam beberapa ada 2 lembaga, ya, misalnya Bank Dunia dan Dana Moneter, ya. Eh, jadi di sini dalam apa namanya, lebih dari 50 negara berpartisipasi dalam negosiasi untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional atau ITO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Jadi yang kedua adalah World Trade Organization. World Trade Organization tadi, ya, tujuannya ini ya tadi. Kemudian yang kedua, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan atau perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka. Jadi World Trade Organization, ya. World Trade Organization memberikan perhatian khusus pada bidang-bidang tertentu, ya. Mungkin bidang yang paling banyak mungkin bidang pertanian, layanan, kemudian non pertanian, juga hak kekayaan intelektual misalnya, kemudian fasilitas penanaman modal, persaingan usaha, ya. Kemudian aturan perdagangan, sengketa pengembangan. Jadi beberapa apa namanya, perdagangan secara e-commerce, ya. Kemudian peranan WTO dalam perdagangan era globalisasi ini diantara sebagai yang pertama, mendukung pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan persetujuan yang telah tercapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian. Jadi di dalam WTO itu ada satu konsensus atau perjanjian-perjanjian khusus, di mana ketika nanti diputuskan pada satu apa namanya, satu perjanjian itu, maka WTO harus mendukung, ya, karena telah disetujui oleh anggota-anggota yang tergabung di dalamnya. Kemudian juga peranan WTO juga sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dicapai, termasuk keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. Jadi di dalam perdagangan itu nanti juga mungkin ada sengketa seperti perdagangan lokal apapun, ya, ketika ada interaksi antar perusahaan itu mesti ada sengketa, ya. Ya, kita menghindari sengketa itu, tapi mungkin suatu saat kita akan bersengketa karena ada perbedaan persepsi atau perbedaan atau apa namanya, ada satu hukum yang salah satunya dilanggar. Oleh karena itu WTO ini juga mengatur ketentuan apabila terjadi sengketa, dan tentunya harus merujuk penyelesaiannya dalam sengketa perdagangan itu seperti apa. Ya, kemudian juga WTO peranannya juga mengatur mekanisme peninjauan kebijaksanaan di dalam perdagangan, di bidang perdagangan. Misalnya dalam satu wilayah regional tertentu, ya, tidak sesuai dengan apa namanya, kesepakatan dalam organisasi WTO itu, maka di situ akan bernegosiasi terhadap negara tujuan tetap dagang itu supaya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam satu negara itu bisa dinegosiasi sehingga terjadi perdagangan yang saling menguntungkan, ya. Kemudian juga peranan kerangka penentuan kebijaksanaan ekonomi secara global bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional, World Bank, ya, Bank Dunia, serta badan-badan yang berafiliasi, ya. Karena ketika kita sudah dalam ekonomi global itu tentunya ada lembaga yang harus mengontrol
perdagangan moneter, perdagangan rupiah, perdagangan dolar, perdagangan pokoknya valuta asing ya. Kemudian juga ada Bank Dunia yang bisa membuat regulasi atau membuat induk kebijakan ya sebagai apa namanya untuk menstabilkan perdagangan ataupun moneter secara internasional ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas adalah integrasi regional ya. Integrasi regional artinya selain berkecimpung di dunia internasional secara regional, itu beberapa negara itu membentuk satu organisasi tersendiri ya. Integrasi regional itu adalah perjanjian antara negara yang dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non tarif atas barang atau jasa serta faktor produksi. Nah, artinya setiap beberapa regional tertentu itu mungkin tidak harus mengikuti secara global tentang kebijakan tarif dan seterusnya ya, tapi bisa menentukan kebijakan sendiri. Misalnya Indonesia dengan Singapura ya, itu kan secara regional. Kemudian lebih besar lagi lingkupnya Indonesia dengan beberapa negara ASEAN dan seterusnya. Sehingga karena jaraknya dekat itu nanti ada beberapa kebijakan yang harus dihandle sendiri oleh masing-masing negara yang dalam dalam wilayah tertentu, di mana tidak memerlukan kebijakan-kebijakan yang secara internasional. Istilahnya antar dua negara gimana enaknya supaya perdagangan kita lancar, kemudian penentuan tarifnya kita juga kita juga tentukan sendiri ya, pajaknya, cukainya berapa. Nah itu bisa kita negosiasikan dan membentuk integrasi secara regional. Nah integrasi regional ini tujuannya apa? Tumbuh integrasi nasional didorong oleh potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing yang baik ya. Jadi ketika nanti tidak katakanlah satu negara misalnya Indonesia sama Dili ya, kita punya kesepakatan sendiri karena misalnya free pajak atau cukai barang keluar masuk ke satu negara, maka daya saingnya juga akan semakin tinggi ya. Karena ada beberapa negara yang menetapkan tarif yang tinggi, tarif masuk dan keluar yang tinggi, sehingga daya saing terhadap satu barang tersebut juga akan mengalami penurunan karena sudah terpotong oleh pajak dan biaya masuk dan keluar itu ya. Kemudian potensi politik terutama bagi negara kecil tetapi kaya. Jadi potensi-potensi yang yang bisa dieksplorasi dalam suatu negara itu bisa maksimal. Kemudian bisa menjadi resolusi konflik ya. Untuk melakukan satu integrasi tertentu ya, regional harus mempunyai kondisi yang dinamakan kondisi prakondisi integrasi. Misalnya asimilasi sosial secara budaya itu secara kesosialan kemasyarakatan itu mirip ya, ada kesamaan ya. Kemudian yang kedua itu keuntungannya bersama. Jadi ternyata kita sama-sama Melayu, Indonesia sama Malaysia ya. Kemudian biaya relatif rendah ya. Jadi karena kita sudah ada kesepakatan secara regional, kita freekan misalnya biar keluar masuknya. Kemudian juga ada kedekatan hubungan masa lampau ya. Jadi integrasi regional secara ekonomi itu kemungkinan disebabkan karena kedekatan masa lampau ya dan seterusnya. Nah, misalnya ras Melayu ya, karena dulu pernah dalam satu kerajaan sehingga Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei misalnya seperti itu, misalnya dulu dalam satu kerajaan ya, kita sebenarnya sudah mempunyai tradisi berdagang satu daerah ke daerah yang lain. Karena kita terpecah pada zaman pada zaman Hindia Belanda terpecah sehingga kita menjadi negara yang berbeda ya, maka
Di situ mungkin setiap negara akan memperlakukan kebijakan-kebijakan secara mandiri, sehingga itu perlu namanya negosiasi supaya ada integrasi secara sosial. Walaupun secara kedaulatan satu negara itu kita berbeda, tetapi integrasi secara bisnis itu bisa kita samakan, karena kita mungkin sama-sama satu ras dengan orang Malaysia, orang Timur Timur, dan seterusnya. Nah, kemudian juga Uni Eropa ya, Uni Eropa itu UE adalah organisasi contohnya integrasi regional ya, Uni Eropa, karena di masyarakat ekonomi Eropa itu mempunyai kesamaan budaya, juga kesamaan katakanlah persepsi sosial kemasyarakatannya, sehingga mereka merasa satu sebenarnya walaupun terpecah-pecah oleh batasan satu negara ya. Itu bisa contoh integrasi regional itu masyarakat ekonomi Eropa, yaitu organisasi antar pemerintahan dan supranasion yang beranggotakan negara-negara Eropa. Sejak tahun 2020 Uni Eropa beranggotakan 27 negara ya. Kemudian di wilayah ASEAN juga gitu. Seperti saya katakan sebelumnya tadi, bahwa kita punya ras yang hampir sama ya, ras Melayu misalnya. Walaupun kita punya beberapa suku yang punya ras berbeda, tapi anggaplah dalam satu ASEAN itu punya satu ras Melayu, walaupun ada Melanesia ya, kemudian juga ras-ras Chinese ya. Nah, itu sebenarnya punya satu kebudayaan atau satu persepsi yang sama ya terhadap selera perilaku budaya ya, sehingga perlu diintegrasikan, diasimilasikan antara budaya satu dengan yang lain ya. Walaupun ada perbedaan sedikit, tapi kita sebenarnya masih dalam satu regional yang sama ya. Kemudian timbullah usul untuk membentuk satu organisasi, yaitu organisasi ASEAN. ASEAN itu perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nation, yang merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tahun 8 Agustus 1967 dengan deklarasi Bangkok ya, didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Filipina tentunya. Tujuannya tentunya akan mendapatkan konsensus dan keharmonisan kebijakan. Nah, itu contoh asimilasi atau contoh integrasi secara regional. Nah, jadi beberapa keterangan saya di atas bisa kita simpulkan bahwa bisnis internasional tidak akan lepas dari kegiatan kerjasama internasional antar negara. Ya, hal ini terjadi karena kegiatan bisnis internasional tanpa adanya kerjasama antar negara akan memiliki banyak hambatan. Kerjasama antar negara dapat memperlancar segala macam aktivitas bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional bukan saja kegiatan B2B ya, akan tetapi harus melibatkan government to government ya. Apalagi berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah yang menyangkut investasi dan lainnya. Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO adalah organisasi internasional yang menetapkan aturan perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Hal ini juga menyelesaikan sengketa para anggota yang semuanya penandatanganan set perjanjian perdagangan ya. WTO menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan mempromosikan hambatan perdagangan yang lebih rendah dan menyediakan platform untuk negosiasi perdagangan dan bisnis mereka ya. Kemudian hubungannya dengan integrasi tadi, bahwa integrasi
ekonomi regional adalah perjanjian antar negara dalam satu wilayah geografis untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang atau jasa serta faktor produksi. Tumbuhnya integrasi ekonomi, suatu kawasan didorong oleh potensi ekonomi dimaksimalkan sehingga mempunyai daya saing yang lebih baik. Kemudian yang kedua, potensi politik terutama bagi negara kecil. Kemudian yang ketiga, resolusi konflik ya. Nah, ini yang terakhir mengutip dari Hill ya, 2014, Uni Eropa termasuk juga integrasi regional ya, yaitu bentuk dari dua faktor politik, yaitu kehancuran Eropa Barat dan keinginan bangsa Eropa yang mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri di dunia. Selain itu, banyak orang Eropa menyadari potensi keuntungan ekonomi dan integrasi ekonomi lebih erat dari negara-negara Uni Eropa. Oke, jadi itu tentang tentang kerjasama internasional antar negara ya. Untuk referensi yang lebih lengkap silahkan nanti dicari sendiri, yang bentuk buku-buku secara online bisa, secara offline di perpustakaan juga bisa. Oke, dari sini saya akhiri ya. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di ruang komen di bawah ini. Dari saya itu aja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.